Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ali Munir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang banyak dipertanyakan oleh orang, yaitu apakah nasib itu bisa dirubah atau tidak. Nah, pertanyaan itu akan saya jawab dengan cerita kehidupan saya atau pengalaman saya dari sejak kecil gitu ya. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa sejak kecil saya itu anak broken home. Artinya begini, ibu saya itu sudah tidak ada sejak saya kecil. Kemudian orang tua saya itu sedikit memiliki penyakit mental itulah. Mau dibilang gila ya enggak, mau dibilang waras juga enggak. Pasalnya ayah saya itu sebenarnya dalam hal kehidupan ekonomi keluarga itu dia itu normal, dia mau bekerja untuk makan saya dan kakak saya itu. Tapi dalam hal kehidupan sosial itu dia agak kurang gini, karena semua tetangga saya itu waktu itu dimusuhi oleh ayah saya. Nah, dari sanalah yang membuat beban psikis dalam diri saya, beban mental dalam diri saya itu semakin menumpuk. Di samping saya nggak punya ibu, ayah saya juga keadaannya demikian, sehingga mau ngapa-ngapain itu saya merasa malu dengan tetangga-tetangga saya, karena saya selalu merasa dianggap sebagai anak dari orang yang kurang normal. Tetapi apakah keadaan yang demikian itu menyurutkan semangat saya untuk tetap berproses dalam hidup, untuk terus berkembang menjadi seorang anak yang sukses dan berhasil, yang cerah di masa depannya itu? Tentu saja tidak. Saya alhamdulillah bisa sekolah di tingkat SD sampai lulus, pernah juga dapat penghargaan sebagai insan tauladan, siswa tauladan itu ya. Berkali-kali juga pernah ranking, kalau enggak ranking 1, 2, 3 gitu, mainnya udah di situ. Nah, selepas SD sebenarnya ayah saya itu tidak mau saya itu melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, tetapi karena saya punya keinginan yang kuat, alhamdulillah ketemu jalan dengan seseorang yang bersedia waktu itu untuk menyekolahkan saya di dusun sebelah itu, masih satu desa. Di SMP saya juga karena tidak punya kendaraan, saya ke sekolah itu berjalan kaki. Tiap hari jalan kaki, mundar-mandir tiap hari selama 3 tahun sampai saya lulus. Kemudian saya lulus SMP, saya lanjut ke jenjang SMA. Saya lanjut ke jenjang SMA itu sebenarnya tidak ada dukungan dari keluarga sama sekali itu ya. Pertama karena keadaan ekonomi, tentunya keluarga saya itu tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Tapi karena saya punya keinginan yang kuat, alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke jenjang SMA di kecamatan sebelah, sampai akhirnya saya menjadi wisudawan terbaik di kelas 3 SMA waktu itu, menjadi lulusan terbaik. Dan alhamdulillah ketemu kakak senior yang bersedia untuk membantu saya menuju jenjang kuliah ke kota Jogja, sampai akhirnya saya berhasil kuliah di Universitas Kalijaga Yogyakarta dengan jalan yang berliku-liku, dengan keraguan-keraguan yang sering kali menghantui. Tapi karena saya udah terbiasa dari sejak SD itu makan pahit manisnya perjuangan perihal ekonomi keluarga misalnya. Nah, bagi saya itu udah biasa itu. Perjuangan berat, pahit, harus bekerja keras untuk bisa sukses, berhasil berangkat ke Jogja dan kuliah, itu udah saya anggap bagian dari hidup saya itu untuk bisa sukses ke depannya. Nah, dari cerita tadi barangkali teman-teman bisa ambil sedikit pelajaran bahwa nasib itu sebenarnya bisa dirubah sepanjang kita punya keinginan kuat untuk terus berusaha dan mengejar apa yang kita cita-citakan. Apalagi ada pepatah yang mengatakan Tuhan tidak akan
mengubah nasib sebuah kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya. Dan hal itu sudah saya buktikan hingga sekarang. Saya kadang kalau diingat-ingat itu kok kayaknya mustahil ya. Orang miskin, rumah gubuk, anak broken home, yatim piatu itu bisa sampai lulus S1 di kampus UIN Sunan Kalijaga Jogja. Itu kampus cukup ternama itu untuk ukuran kampus Islam di Indonesia. Tapi saya juga karena saya berjuangnya itu melalui kerja keras, saya anggap apa yang saya sudah capai itu merupakan anugerah yang wajar. Saya tidak terlalu berbangga diri, tidak terlalu jumawa dengan apa yang saya sudah dapatkan, dengan gelar yang sudah saya dapatkan. Karena apa? Karena sampai sekarang pun dengan pengalaman saya mengejar cita-cita dengan kerja keras itu, saya tidak gampangan untuk mengambil peluang apapun. Misalnya, seandainya saya ingin menjadi kepala sekolah yang sukses, saya udah dari dulu itu saya ngajar, kemudian menjadi guru terbaik, kemudian menjadi direktur di sebuah Taman Pendidikan Al-Quran. Tetapi karena saya suka dengan hal-hal yang baru dan ingin berproses lebih dari sekedar orang formal pada umumnya, saya berhenti dari sana. Bukan diberhentikan, tapi saya berhenti karena saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih. Sampai akhirnya sekarang saya belajar untuk bisnis misalnya. Bagi saya itu persoalan dasar yang banyak ditemui oleh intelektual yang ada di desa-desa itu. Nah, kebanyakan dari mereka cuman berbekal gelar udah berani pulang ke rumah itu. Karena tanpa ada basis ekonomi dalam diri mereka itu, ujung-ujungnya mereka bekerja jadi penjaga toko, disuruh ngajar nggak mau itu karena kurang menjanjikan gajinya dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berproses lebih karena saya udah banyak mendapatkan pengalaman yang lebih jauh dan juga perjuangan yang keras untuk mencapai sebuah cita-cita. Maka dari itu, dari cerita saya tadi itu, saya sebenarnya hanya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian bahwa nasib itu sebenarnya bisa dirubah sepanjang teman-teman terus berusaha dan terus belajar itu. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah berpikir instan. Jangan pernah membandingkan diri teman-teman yang misalnya serba terbatas dengan mereka yang serba berkecukupan tuh. Jangan pernah membandingkan, karena jika teman-teman memiliki perbandingan yang demikian, ujung-ujungnya teman-teman nanti iri hati, kemudian putus asa, menyalahkan Tuhan, dianggap Tuhan itu tidak adil dan lain sebagainya. Itu jangan seperti itu. Mending nikmati saja, berusaha untuk menjadi lebih baik, dinikmati aja, ngalir aja, nggak usah terlalu ngoyok juga, jangan terlalu berlebihan juga dalam berusaha. Itu yang penting pelan-pelan tapi pasti, itu terus berproses. Ada target-target tertentu yang sudah teman-teman tetapkan, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ada target yang pasti untuk mengubah nasib teman-teman menuju kesuksesan. Karena banyak juga dari kebanyakan teman-teman yang gagal mencapai sesuatu itu karena dia terlalu ngoyok, kadang terlalu menghabiskan banyak tenaga dan pikiran agar cita-citanya itu cepat tercapai itu, sampai lupa pada keadaan dirinya, apakah dia sanggup menjalani itu atau tidak. Kadang ya ujung-ujungnya dia karena terlalu ngoyok, akhirnya ketika gagal dia putus asa. Karena menurut saya setiap cita-cita itu perlu perhitungan yang matang. Dia tidak bisa serta merta instan dan juga tidak bisa terlalu diserahkan kepada yang di atas juga. Perlu usaha yang standar, sesuai proses, sesuai jangka waktunya itu. Ya mungkin itu saja apa yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada keluhan atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah.
Sekali lagi terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.